podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat API, selamat datang kembali di API, Alumni Podcast Inspiratif. Podcast yang menghadirkan cerita, pengalaman, dan inspirasi dari para alumni hebat dari FISIP Universitas Bengkulu. Tentunya dengan semangat solidaritas, inspiratif, aktual, dan partisipatif. Perkenalkan, nama saya Dea Frisilia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan BEM FISIP KBM Unip, yang akan menemani Sobat API di episode 8 kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mewujudkan masyarakat dan pembangunan inklusif disabilitas. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah alumni FISIP jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 1996. Halo Ibu Irna. Halo Mbak Dea, halo Sobat API sekalian. Perlu kita ketahui teman-teman kalau Ibu Irna ini merupakan pekerja sosial profesional sekaligus pendiri Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu dan sekarang menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Dan syukurnya nggak hujan ya. Iya. Ya biasanya cerah banget ya Bu. Iya, beberapa hari ini mendung gitu ya. Iya. 2 hari belakang alhamdulillah cerah. Oke. Dia mau tanya nih Bu, tadi kan disinggung sedikit mengenai mitra masyarakat inklusi. Boleh Ibu jelaskan sedikit nih Bu mengenai mitra masyarakat inklusi itu apa? Iya, jadi Mitra Masyarakat Inklusi itu dia organisasi massa yang bergerak di advokasi, pengorganisasian dan pendidikan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini organisasi lokal dia. Jadi yang mendirikan ini kita. Jadi ada beberapa alumni KS, alumni FISIP dan kemudian ada beberapa lintas lintas fakultas juga gitu. Berarti ini tuh kayak perkumpulan khusus dari alumni dari kesejahteraan sosial ya Bu? Tidak ya, Bu? Jadi perkumpulan ini dia memang anggotanya individu difabel dan non difabel, tetapi kemudian yang menggerakkan dan yang saat ini beraktivitas lebih banyak adalah teman-teman dari alumni Visipol dan ada juga dari alumni lintas fakultas yang ada di Universitas Bengkulu ini. Oke, keren banget. Ternyata ramai ya Bu, banyak dari teman-teman dari fakultas lain juga. Iya. Boleh diceritakan Bu sedikit tentang perjalanan Ibu sampai akhirnya aktif di dunia pekerjaan sosial dan mendirikan perkumpulan mitra masyarakat ini. Oke, ini menarik ya, Ya. karena ini kilas balik lagi ke 30 tahun yang lalu. Wow. Jadi waktu itu saya pertama kali menginjak Bengkulu itu karena saya dapat di Universitas Bengkulu, khususnya di KS. Waktu itu sempat bingung ini KS apa kerjanya gitu ya. Tapi lama-lama ketika kita berproses, oh ternyata KS ini sangat-sangat langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah dari situ saya ingat sekali ada senior kami yang mengatakan bahwa laboratoriumnya KS itu ada di masyarakat. Tidak ada di satu ruang khusus gitu. Nah saat itu saya kemudian bergabung dengan beberapa organisasi, salah satunya kalau untuk di luar kampus itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah di PKBI ada satunya agak panjang deh ya, nggak apa-apa ya. Ada satu divisi itu ada satu unit gitu ya yang bicara terkait dengan anak muda gitu, namanya Sentra Citra Remaja Rafflesia. Nah di CCRR itu ada unit lagi, itu perempuan dan anak gitu. Nah karena tahun 98-99 itu reformasi, kemudian banyak hal yang muncul ya, termasuk berkaitan dengan perempuan dan anak. Waktu itu susu langka, kemudian tingkat kekerasan terhadap perempuan tinggi. Kami di dalam unit CCRR itu membentuk satu yayasan namanya Cahaya Perempuan Women Crisis Center waktu itu, khusus untuk bicara untuk perempuan-perempuan korban kekerasan. Tapi beriring waktu kita juga melakukan advokasi-advokasi lain. Nah untuk Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif sendiri, ini organisasi baru 6 tahun gitu. Nah itu muncul karena ada keprihatinan dari kami bahwa
ternyata ada ya kelompok lain yang masih tertinggal di dalam pembangunan kita, dan kemudian masih ada kelompok lain yang tereksklusi. Eksklusi itu yang terpisah dari kita semua. Keberadaan mereka tuh ada gitu, tapi mereka seakan-akan tidak ada. Nah, itu adalah kelompok kawan-kawan difabel. Nah, jadi kita merasa bahwa oh ya, kayaknya kita perlu juga ya mendorong melakukan advokasi bagaimana ada satu kelompok ini tidak tertinggal. Nah, akhirnya kami membentuklah namanya Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi. Inklusi kalau kita ngomong ini kan luas tuh, ada perempuan, ada anak, ada lansia, ada kelompok adat, ada kelompok disabilitas. Tapi untuk saat ini kami memang lebih memfokuskan pada penyandang disabilitas atau difabel atau disabilitas itu. Nanti sebut-sebutannya juga agak-agak punya makna yang berbeda seperti itu. Nah, jadi itu perjalanannya, dan alhamdulillah 6 tahun perjalanan kita di dalam Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif ini ada beberapa hal yang sudah kami dorong dan akan terus kita dorong. Misalnya kita sudah mengawal beberapa regulasi terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kemudian kita juga sudah mengorganisir teman-teman, dan kita juga mudah mengorganisir sebagian kawan-kawan. Saya nggak mau bilang bahwa semua ya, karena kalau ngomongin pengorganisasian ini kita nggak boleh mengklaim itu semua, tapi ada beberapa yang kemudian kita sudah organisir yang mudah-mudahan suara otentik dari difabel itu muncul sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kawan-kawan difabel itu bisa menyuarakan kesetaraan untuk hak-hak mereka sendiri, seperti itu deh ya. Oke. Berarti perkumpulan ini tuh muncul dari inisiasi melihat keadaan sekitar, realitas sosial ya Bu. Betul. Wah, ternyata ide Ibu keren banget sekalian Ibu, teman-teman Ibu. Kayak pasti para disabilitas yang jadi binaan atau jadi anggota di perkumpulan itu pasti mendapatkan impact yang besar ya Bu. Mudah-mudahan iya, insya Allah ada perubahan yang perubahan baik ya yang kita harapkan dari kehadiran Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Ya, kalau melihat kondisi sekitar nih Bu, kayak kondisi kita saat ini di tahun 2026 ini, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi teman-teman disabilitas itu Bu? Kalau saya selalu katakan bahwa stigma. Nah, stigma itu masih tetap melekat kepada teman-teman penyandang disabilitas, dan itu harus dihilangkan. Nah, stigma itu muncul dari perspektif sebenarnya. Jadi ketika kita masih melihat penyandang disabilitas atau difabel itu teman-teman yang tidak mampu atau tidak setara, maka ya ketidaksetaraan itulah sebenarnya yang akan terus mereka hadapi. Itu stigma. Yang kedua akses informasi, akses yang lain-lainnya, akses pekerjaan, kemudian akses pendidikan itu masih menjadi tantangan. Nah, saya mau cerita sedikit ya, kenapa kadang-kadang kita masih menyebut nama penyandang disabilitas, difabel seperti itu. Nah, untuk kami di Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif itu lebih senang memanggil teman-teman itu adalah difabel. Difabel itu adalah different ability, kemampuan yang berbeda. Nah, penyandang disabilitas itu adalah orang yang menyandang ketidakmampuan, kedisabilityan. Nah, disabilitas itu sebenarnya adalah satu konsep di mana keterbatasan kita individu ketemu dengan keterbatasan lingkungan. Misalnya nih, kalau saya pakai kursi roda, saya nggak mungkin naik ke atas. Ya, benar. Karena apa, ada tangga ya gitu. Ya, nah itu, juga. nah saya menjadi disabilitas gitu ya. Nah, saya menyandang ketidakmampuan itu. Tapi kalau misalnya ruang podcastnya di bawah, atau misalnya ada lift gitu ya, yang kemudian bisa membawa saya menggunakan kursi roda ke titik di mana lokasi kita, saya nggak jadi disabilitas, tapi saya menjadi orang yang difabel, different ability gitu. Kenapa? Kalau misalnya banyak orang menggunakan kaki untuk berpindah, untuk naik ya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka contohnya misalnya teman pengguna kursi roda, dia berpindah menggunakan kursi roda gitu. Bukan berarti dia nggak mampu untuk berpindah. Nah, jadi disabilitas itu lebih kepada konsep sebenarnya, keterbatasan kita ketemu dengan keterbatasan lingkungan. Kalau keterbatasan lingkungannya dihilangkan, maka dia nggak jadi disabilitas, dia menjadi orang yang difabel, different ability, kemampuan yang berbeda, begitu. Oke, berarti Bu, difabel itu kayak sekarang itu mencakup dengan
kemampuan untuk berpindah sesuai dengan caranya sendiri gitu. Difabel banyak ragamnya dia. Jadi kalau Sobat Api, kalau kita mengenali ragam difabilitas itu ada 4 di dalam Undang-Undang 8 2016. Yang pertama disabilitas fisik terkait dengan mobilitas gitu ya. Yang kedua disabilitas sensorik, ada tuli dan ada netra. Yang ketiga ada disabilitas mental, yang keempat ada disabilitas intelektual. Nah, yang ada juga itu menjadi disabilitas ganda. Jadi bisa jadi dia disabilitas fisik tetapi juga dia mempunyai keterbatasan di intelektualnya, misalnya seperti atau misalnya dia juga dengan keterbatasan sensoriknya gitu. Menurut Ibu nih Bu, gimana cara membangun lingkungan yang lebih terbuka dan tidak diskriminatif untuk para teman kita yang difabel? Karena kan tadi masih ada diskriminasi kan Bu di sekitar kita, dan itu kayak mungkin kita kontrol juga susah, tapi mungkin dari pribadi bisa dikurangi gitu. Iya. Ya, jadi kalau stigma yang ada di kawan-kawan difabel itu memang menjadi PR kita bersama. Karena keberadaan kawan-kawan itu juga itu melalui proses yang panjang ya, untuk bisa bicara bahwa kawan-kawan itu adalah orang yang sama atau orang yang setara sebagai warga negara Indonesia. Dulu kalau kita lihat perjalanannya ada undang-undang penyandang cacat sebenarnya kan disebutnya, kemudian berubah menjadi undang-undang penyandang disabilitas. Kata cacat dan disabilitas itu perjalanannya panjang karena terminologi itu menentukan cara pandang kita. Terminologi itu menentukan sikap kita. Nah, jadi kalau sudah ngomongin cacat, itu kan orang pasti akan berpikir ini nggak usah diajak lah, dia nggak akan bisa, nggak akan mampu, atau kalau barang cacat itu kan disingkirin dulu, disimpan. Kalau cacat juga bahkan diperbaiki gitu ya. Tapi kalau disabilitas karena kondisi itu tadi, kalau difabel orang akan lebih kepo dengan apa sih kemampuan dia gitu ya, karena dia mempunyai kemampuan yang berbeda seperti itu. Nah, jadi yang menyebabkan teman-teman itu tetap tereklusi karena perspektif itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan satu lingkungan yang inklusif disabilitas adalah yang mulai merubah cara pandang itu pelan-pelan gitu. Jadi mulai berproses. Kalau kita orang sosial ini kan nggak ada yang statis ya, semua dinamis gitu, semua berproses, termasuk perspektif kita juga berproses, bagaimana bisa merubah cara pandang kita, sehingga ketika cara pandang kita sudah sama terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, maka sebenarnya ya perilaku kita, sikap kita mudah-mudahan itu bisa berubah gitu untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Satu lagi sebenarnya proses diskriminasi itu kan sangat bertentangan ya dengan undang-undang kita gitu ya. Karena coba Dea dan Sobat Api cari satu aja pasal regulasi kita yang menyebutkan setengah warga negara atau seperempat warga negara karena kondisi dia. Pasti kan nggak ada. Yang ada adalah semua warga negara. Jadi kalau semua warga negara itu mau dia tua, muda gitu ya, laki-laki, perempuan, difabel, non-difabel, kemudian dari kelompok manapun itu punya hak yang sama sebenarnya di negara kita, itu dia. Oke Bu, ternyata menarik banget membahas tentang difabel ini ya Bu. Tapi dia mau cerita nih Bu, kan dia pernah nonton di TV nih dulu, kayak melihat teman-teman difabel itu ternyata kemampuannya tuh kayak malah lebih dari orang yang normal gitu, kayak mungkin ada yang tunanetra tapi mereka bisa melukis dan lukisannya itu bagus banget. Terus mereka ada yang bisa menjahit walaupun dengan keterbatasan yang ada. Kayak ternyata teman-teman difabel ini kalau diberdayakan, diberi ruang, diberi kesempatan, malah potensinya itu lebih lagi. Kayak ternyata nggak ada keterbatasan itu, malah stigma masyarakat kadang yang membuat para teman difabel ini menjadi terbatas gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya di perkumpulan Ibu sendiri nih, apa Bu program kayak di sana
pemberdayaan atau apa, boleh diceritakan Bu? Ya, tadi seperti saya sampaikan di Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau kami sering menyingkatnya PMMI atau MMI, kita ada kegiatan ada di isu advokasi ya, program advokasi, bagaimana kemudian regulasi yang ada untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas ini terimplementasi dengan baik. Yang kedua ada pengorganisasian, bagaimana kemudian kita menguatkan teman-teman yang selama ini mungkin keberadaannya itu antara ada dan tiada. Ada tapi kemudian dianggap nggak ada gitu. Kami mengorganisir teman-teman, kemudian kita juga melakukan pemberdayaan salah satunya pemberdayaan ekonomi gitu ya. Kemudian ada juga di pendidikan bagaimana kita juga sering sharing terkait dengan hal-hal yang yang mungkin terupdate lah ya, yang ada saat ini. Nah, saya menarik apa yang dia bilang tadi. Ini sebenarnya ketika kita melihat teman-teman difabel itu, saya sih harapannya ya Sobat API sudah mulai meninggalkan kata-kata normal, tidak normal, cacat, tidak cacat gitu ya, atau yang sehat, tidak sehat gitu, karena ukurannya itu ukuran yang sangat kadang-kadang memojokkan teman-teman difabel lagi gitu. Nah misalnya ketika kita menyebut diri kita normal, kemudian kawan-kawan nggak normal tuh yang nggak normalnya yang mana gitu ya, karena yang harus dilihat adalah kemampuannya gitu. Karena kalau ngomongin keterbatasan, semua kita ini punya keterbatasan gitu. Nah jadi ketika kita sudah melihat kelebihan kawan-kawan, yang ada adalah penghargaan untuk teman-teman. Jadi kita nggak kaget lagi misalnya, dia nggak punya tangan ternyata dia bisa melukis ya gitu. Kalau bentuk apresiasi kita bahwa memang semua orang punya bakat jika dimunculkan, jika diasah, itu adalah bentuk penghargaan. Tetapi ketika, dia ternyata bisa ini ya karena tuh lihat tuh dia nggak punya tangan, nggak punya ini gitu. Itu sebenarnya bentuk salah satu diskriminasi juga sebenarnya ya. Karena kita melihat cacatnya gitu, melihat nggak normalnya gitu. Nah bahasanya itu sebenarnya dirubah, nggak boleh lagi cacat, nggak boleh lagi nggak normal, tetapi bagaimana sebenarnya semua orang itu punya cara yang berbeda. Jadi ketika kita biasa yang cara yang hampir sama, misalnya menulis, menjahit, melukis itu menggunakan tangan, tapi untuk teman-teman yang mempunyai kemampuan yang berbeda, yang nggak punya tangan gitu ya, dia punya kemampuan menggunakan organ tubuh yang lain, misalnya menggunakan kaki, menggunakan mulut seperti itu. Nah itu sebenarnya ketika kita sudah mempunyai rasa bahwa semua orang itu punya hak dan kesempatan yang sama, maka sebenarnya diskriminasi itu nggak akan ada kayak gitu. Nah jadi banyak sebenarnya Dea contoh teman-teman difabel yang berhasil menembus stigma itu ya. Jadi dan sebagian juga teman-teman nggak mau dibilang istimewa kayak gitu, karena ya saya sama kayak gitu dengan yang lain, tinggal caranya saja yang berbeda gitu. Berarti kita menganggap kalau semuanya sama, terus kita punya cara masing-masing untuk melakukan sesuatu ya Bu. Betul. Oke. Selama Ibu jadi pekerja sosial nih Bu, pasti Ibu banyak menemui kejadian atau pengalaman nih di lapangan. Terus ada nggak sih Bu pengalaman yang paling membekas dan yang paling menginspirasi bagi Ibu sendiri, kayak Ibu tiba-tiba tersentuh atau sedih atau gimana gitu? Ya, salah satunya ini yang ketika kami mendirikan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif, saya bisa klaim sih sebenarnya salah satu foundernya juga gitu ya, yang mendirikan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Itu dari bincang-bincang sebenarnya. Saya punya teman anaknya disabilitas, anaknya difabel. Jadi ngobrol terus waktu itu tahun 2018 lah saya ini ngobrol-ngobrol, dia langsung nyeletuk gini, anak saya sudah tamat SMA, dia bilang gitu. Dia, oh ya, yang ini ya, yang laki-laki itu ya, iya dia bilang gitu, tamat SMA.
ada enggak ya pekerjaan untuk anak saya? Anaknya tuh difabel intelektual, dia grahita. Terus dia di lulusan SLB. Saya bilang ya harusnya SMA bisa dong kayak gitu kan. Terus dia bilang sudah sudah dibawa kemana-mana, nggak ada yang mau nerima dia kerja. Kalau aku mati gimana dia bilang kayak gitu. Aku tuh habiskan waktu aku, maksudnya waktu dia untuk menunggui anaknya sekolah, nemanin supaya dia punya pendidikan, punya bekal. Kalau orang tuanya meninggal, maksudnya kalau dia meninggal, legalah orang tua. Ini kalau cerita kayak gitu saya masih tetap merinding ini. Dari situ saya mikir, ya juga ya gitu kan. Gimana dengan nasib-nasib difabel yang lain sebenarnya? Yeah. Dia susah untuk sudah effortnya, usahanya kuat untuk bisa sekolah, tiba-tiba ketika dapat ijazah anaknya tamat malah nggak bisa kayak gitu kerja. Nah dari situ sebenarnya men-trigger kami, kayaknya ini harus kita dobrak bagaimana supaya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan itu bisa diterima oleh semua orang termasuk teman-teman difabel. Itu yang paling membekas yang kemudian membuat kami untuk mendirikan perkumpulan mitra masyarakat inklusif. Berarti Bu, inisiasi ini tuh terdapat dari orang terdekat ya Bu? Betul. Oke, keren banget sih Bu perkumpulan ini. Kayak mungkin orang-orangnya banyak Bu di sana Bu. Kita tuh banyaknya itu musiman. Jadi kadang-kadang ketika kepo, misalnya apa sih itu difabel, kemudian mitra masyarakat inklusif banyak tuh. Jadi kadang-kadang karena kita bekerja sama dengan beberapa universitas dan komunitas itu datang gitu ya ke sekretariat, kemudian ada komitmen sebulan 2 bulan, tapi kemudian yang tinggal tuh paling 1-2 bahkan sama sekali nggak ada. Kalau untuk saat ini ada sekitar 12 orangan yang ada di perkumpulan mitra masyarakat inklusif, itu mulai dari pengurus sampai ke staf divisi lah gitu. Oke Bu, tadi Ibu menyinggung soal dunia pendidikan nih Bu. Gimana sih pendapat Ibu kampus dan sekolah di sekitar atau di kampus Universitas Bengkulu sendiri, apakah sudah cukup ramah Bu bagi penyandang disabilitas Bu? Ya, saya berbangga ya dia. Ternyata kita tahun kemarin itu sudah berproses UNIF untuk membuat unit layanan disabilitas di perguruan tinggi di Universitas Bengkulu ini. Kita sudah ada ULD, kemudian beberapa kampus juga sudah menyiapkan kursi roda gitu ya. Walaupun misalnya ada beberapa yang masih belum akses lah, misalnya beberapa gedung. Data anak-anak difabel juga sudah ada sekarang kalau kita bisa mengakses di unit layanan difabel disabilitas di UNIP ini. Ya mungkin karena baru masih berproses, tapi saya sangat apresiasi ya. Kita mulai berproses untuk menjadi kampus yang inklusif gitu. Terlepas misalnya itu bagian syarat dari akreditasi misalnya seperti apa, tapi setidak-tidaknya kita sudah memulai untuk memastikan tidak ada satu orang pun mahasiswa yang tidak mendapatkan akses yang sama di Universitas Bengkulu ini. Oke. Berarti akses itu lagi tahap proses dan semoga kedepannya lebih baik lagi untuk teman-teman kita yang difabel ya, khususnya di FISIP sendiri apalagi. Ini Bu, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan masyarakat khususnya terkait isu inklusivitas disabilitas Ibu? Ya, keberagaman itu hal yang kodrati, yang nggak bisa kita rubah. Jadi Tuhan itu kalau bicara perspektif gender, laki-laki perempuan itu yang menentukan perbedaannya itu hanya pada organ reproduksi. Kalau masyarakat inklusif yang membedakan ya karena ciptaan Tuhan itu yang berbeda-beda itu. Jadi Tuhan pun sudah memberikan keanekaragaman, kenapa kita kemudian yang mengkotak-kotakkan seperti itu. Jadi harapannya semua kita itu menghargai keberagaman, semua kita juga memberikan akses yang sama kepada semua orang karena kita tinggal di bumi yang sama, bumi Indonesia, dan mulailah stop untuk mendiskriminasi satu dengan yang lainnya. Oke, ini Bu,
Ada satu lagi pertanyaan nih Bu. Selain dari stigma tadi Bu, sebenarnya tuh apa sih yang buat teman-teman difabel itu kayak merasa terbatas Bu, kayak dengan orang-orang lain gitu? Iya. Ya, ini menarik ya, ketika kami melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hak difabel, yang kita temuin itu kendalanya itu nggak cuma hanya pada non difabel seperti stigma itu sendiri. Nah, di difabelnya sendiri itu kadang-kadang kita merasa kendala juga, karena situasi yang dulu-dulu itu memang menciptakan mereka sebagai orang yang berbeda gitu, orang yang memang tidak sama di posisinya di masyarakat. Jadi mereka tuh sudah kayak ya memang kami beginilah gitu ya, kami nggak akan bisa gitu. Nah itu tantangannya memang ada di difabel itu sendiri, karena mereka hidupnya memang kayak kalau kita dicekokin, kalau kita dibentuk menjadi orang yang seperti apa, kan sebenarnya itu yang menjadi diri kita ya. Nah sama seperti teman-teman juga yang merasa bahwa ya mereka tuh harus dibantu, mereka tuh harus dikasihani gitu karena kedisabilitasannya. Mereka juga kalau saya bilang pada posisi yang nyaman tidak nyamannya karena posisi yang membuat mereka tuh selalu menjadi objek gitu ya. Belum berani untuk menjadi subjek. Objeknya misalnya contohnya kalau kita ngomongin pembangunan inklusif, bagaimana kemudian teman-teman itu juga kita ajak untuk duduk bersama, mendesain satu program, melaksanakan satu kegiatan, melihat bagaimana sama-sama untuk pelaksanaannya di dalam pengawasan dan evaluasi. Itu masih agak belum, bukan agak belum ya, tapi memang mereka gagap gitu ya. Jadi karena mereka belum pernah seperti itu gitu. Nah selalu bilang sudahlah kami ikut aja seperti itu. Nah jadi memang tantangannya di situ dia dari diri difabel itu sendiri, karena sudah terbentuk di mereka bahwa mereka itu ya sebagai objek saja. Dan sekarangnya kita dorong adalah bagaimana mereka juga bisa menjadi subjek di dalam pembangunan di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Difabel itu berarti ingin dianggap kayak setara gitu Bu ya, nggak usah dikasihani, tapi mereka tuh punya cara sendiri. Terus yang sebagai kita sebagai teman-teman dari difabel ini harusnya kan kita itu punya rasa empati, terus kepedulian sosial untuk menganggap kalau mereka itu ada dan bisa gitu. Betul, ya. Jadi selain ada sebagian yang saya bilangkan tadi itu mereka hidup di dalam posisi yang posisi mereka yang nyaman di ketidaknyamanan, tetapi juga banyak kemudian teman-teman merasa bahwa situasi itu tidak adil untuk mereka. Nah kita yang non difabel ini dan kita yang di masyarakat yang berharap sih FISIP gitu ya, dan alumni FISIP yang memang kita sekolahnya tinggi gitu, agak-agak mulai ini ya sekolah tinggi karena bangga dong menjadi alumni gitu ya. Kita punya perspektif yang berbeda gitu, perspektif kita adalah kesetaraan, maka sekat-sekat ketidaksetaraan, sekat-sekat diskriminasi itu harus kita pelan-pelan, bahkan harus kencang kita dobrak seperti itu supaya teman-teman difabel punya yang sama, kesetaraan yang sama, dan kita gitu itu berubah perspektif kita terkait teman-teman difabel. Mungkin ini Bu, untuk mahasiswa sekarang, mahasiswa FISIP yang masih aktif kuliah nih Bu, apa sih Bu yang harus kami lakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif itu Bu, khususnya di FISIP sendiri, karena kan di angkatan dia sendiri tapi di prodi lain nih Bu, ada teman yang difabel itu, tapi sebenarnya dia itu masih mampu tanpa alat bantuan apapun, tapi ya ada yang berbeda dari dia terlihat gitu. Ya, yang dilakukan oleh adik-adik semua ya menganggap bahwa semua kawan-kawan itu adalah kawan-kawan yang setara. Nah, kalaupun ada afirmasi yang diberikan, itu memang saat ini kondisi teman-teman tuh perlu afirmasi. Saya bilang kenapa perlu afirmasi itu ya perlu bantuan itu gitu ya. Tapi harapannya kalau sistemnya sudah bagus, keterbatasan lingkungan yang saya bilang awal tadi itu sudah hilang,
ya teman-teman bisa bergaul secara sama gitu dengan teman-teman difabel yang lain gitu. Tapi untuk afirmasi tertentu memang harus, karena kondisi saat ini masih tidak menguntungkan teman-teman difabel, jadi kita harus ada perlakuan khusus, ada kebijakan khusus untuk cepat membuat posisi kesetaraan untuk kawan-kawan difabel gitu. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri Bu, ada nggak Ibu motivasi atau pesan kepada teman kita yang difabel ataupun non difabel yang sedang mendengarkan podcast API kali ini, Bu? Iya. Untuk difabel, ayo kita keluar dari posisi nyaman yang selama ini ingin selalu dibantu, tetapi kita juga harus bisa tunjukkan bahwa kita juga punya kemampuan yang sama asal akses itu diberikan kepada kita gitu. Nah, untuk yang non difabel, buka dong akses yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan difabel. Jangan ada lagi stigma yang kita lekatkan kepada mereka bahwa mereka itu orang yang tidak mampu, orang yang rusak, orang yang tertinggal. Tetapi kita sama-sama mendorong supaya kawan-kawan yang selama ini masih pada posisi yang tertinggal itu bisa setara dengan kita. Untuk adik-adik di FISIP KS, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif, FISIP KS, ini gara-gara sering ngomong KS terus nih. Jadi untuk adik-adik di FISIP ya, lintas prodi ya, lintas jurusan, ayo main ke Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif, karena isu pengaruh utamaan disabilitas ini isu kita semua. Saya tadi tertarik melihat ruangan laboratorium FISIP ini saya sudah berpikir ini keren juga kalau seandainya mulai mengajak anak-anak difabel untuk bisa berproses, mereka bisa menjadi pembawa acara gitu walaupun mereka nggak kuliah di sini gitu. Nah, untuk pokoknya kalau ngomongin terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas atau hak difabel ini, semua kita punya peran dan posisi jika kita mau gitu. Main ke Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Oke, teman-teman yang mau main ke perkumpulan boleh banget, terbuka untuk umum ya. Terbuka, kita dari Senin sampai Jumat, Sabtu kadang-kadang masuk gitu. Posisi kantor kita itu di depan rumah sakit UNIF yang baru dibangun itu di Padang Harapan gitu. Nah, samping rumah Kapolda persis gitu. Jadi kita sangat terbuka untuk kolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat dan pembangunan yang inklusif di Provinsi Bengkulu ini. Oke, wah menarik banget ya sobat, obrolan kita hari ini. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari bersama, terutama tentang pentingnya menciptakan ruang yang setara dan ramah bagi semua orang tanpa terkecuali. Saya sih berharap ya semoga pembahasan hari ini bisa membuka perspektif kita bahwa inklusivitas itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, ya kan Bu? Betul. Ini terima kasih banyak Ibu untuk kehadirannya hari ini, sudah menyempatkan Ibu sudah jauh-jauh dari rumah ke sini. Terus ternyata cerita-cerita Ibu, pengalaman-pengalaman Ibu itu menambah insight saya sendiri, Bu. Saya juga nggak nyangka ternyata Ibu ini yang mendirikan Mitra Inklusi yang pernah datang kemarin di seminar mengisi di sini di ilmu komunikasi khususnya. Saya berharap sih semoga apa yang disampaikan Ibu menjadi inspirasi dan menambah kesadaran kita bersama tentang pentingnya pembangunan dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan terima kasih juga kepada Sobat API yang sudah mendengarkan episode 8 kali ini. Saya Dea Dewi Frisilia pamit undur diri. Sampai bertemu di episode API berikutnya. Tetap bersama API, alumni podcast inspiratif, solidaritas inspiratif, aktual, dan partisipatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dea. Alumni Podcast Inspiratif, Solidaritas Inspiratif, Aktual, Partisipatif.